Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya kami hadir kembali di program spesial untuk hari ini, yaitu di program Penegak Aceh. Dan pemirsa dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini, tentunya seperti biasa program Penegak Aceh, yaitu sebuah program yang akan membahas seputar ide-ide dan topik-topik yang saat ini memang harus diperbincangkan. Untuk pagi hari ini, dan di studio kami telah hadir ketiga orang narasumber kita yang akan membahas seputar pariwisata di Kota Banda Aceh. Dan yang pertama narasumber kita yaitu Bapak Wali Kota Banda Aceh, Bapak Haji Aminullah Usman SE AKMM. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Dan yang kedua para pemirsa, narasumber kita yaitu Bapak Dr. Andes Riza MM yang juga merupakan Kadis Pariwisata Kota Banda Aceh. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya. Dan yang ketiga pemirsa, narasumber kita yaitu Bapak Dr. Saminan yang juga merupakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Baik, para pemirsa, sekedar informasi untuk Anda, hingga Juni tahun 2018 ini sudah 250.000 lebih wisatawan yang berkunjung ke Kota Banda Aceh. Dan tentunya beberapa destinasi wisata di Banda Aceh yang sama-sama kita ketahui, dan memang cukup banyak sekali destinasi-destinasi kuliner-kuliner yang menjadi daya tarik wisatawan untuk tetap terus berkunjung ke Kota Banda Aceh. Dan tentunya saat ini memang Banda Aceh juga memiliki makanan yang khas yang tentunya diberi istilah atau nama dengan 3E. Enak sekali dan enak sekali gitu ya Pak ya. Baik para pemirsa, dimanapun Anda berada, untuk pagi hari ini kita akan membahas tema destinasi pariwisata Banda Aceh, dan saya langsung ke Bapak Wali Kota ini Pak. Seperti yang saya informasikan tadi bahwa saat ini memang hingga Juni 2018 sudah 250.000 lebih turis atau wisatawan yang berkunjung ke Kota Banda Aceh. Kalau Bapak boleh memberikan informasi sebenarnya metode apa atau cara seperti apa Pak dari Januari hingga Juni bahwa peningkatan tetap terus meningkat di industri pariwisata ini Pak? Baik, terima kasih. Banda Aceh ini adalah ibu kota provinsi Aceh, ya, yang berada di ujung Pulau Sumatera dan berbatasan dengan Sabang dan Aceh Besar. Banda Aceh sendiri memiliki potensi untuk destinasi wisata ini luar biasa. Mulai dari cagar budaya, kemudian kuliner, wisata alam, dan juga wisata budaya. Ini bisa kita buktikan di mana seperti cagar budaya kita memiliki 77 cagar budaya di Kota Banda Aceh ini. Dan diantaranya adalah yang paling luar biasa adalah Masjid Raya Baitur Rahman yang merupakan Serambi Mekahnya, yang dijuluki Serambi Mekah ya, Serambi Mekah Aceh. Dan saya selalu kalau ada pidato di mana-mana menyampaikan sambutan di luar daerah, luar negeri, bahwa bagi yang belum melaksanakan ibadah haji maka silakan dulu ke Serambi Mekahnya di Banda Aceh. Kemudian kita punya kapal apung, punya museum tsunami dan juga masih banyak lain, termasuk juga kita memiliki wisata ziarah seperti makam Sultan Iskandar Muda, kemudian juga makam Syekh Abdul Rauf Al-Singkili, dan juga ada tempat Kerkop itu ya yang punyanya Belanda itu. Kemudian di samping itu kita tadi sudah disebutkan bahwa kita punya kuliner yang tidak dimiliki juga kehebatannya di rasanya itu, cita rasanya itu sudah diakui dunia. Mulai dari kopi terenak, salah satu kopi terenak di dunia. Dan kopi ini bagi yang datang ke Banda Aceh belum minum kopi Aceh, itu ibaratnya itu belum sah. Dan kopi ini saya sudah mengatakan di Banda Aceh ini sebagai kota 1001 warung kopi, dan kopi itu sudah saya juluki secangkir kopi sejuta cerita. Jadi kemudian kalau kuliner tadi sudah disampaikan bahwa kuliner Aceh ini memang punya khas yang luar biasa, dan ini rasanya itu, cita rasanya
sebentar saja itu sudah bisa berubah lidah kita itu. Artinya adalah begini, mungkin bagi pendatang baru ke sini pertama makan tuh, ini bagaimana makanan Aceh. Tapi begitu sedikit sekali makan sedikit saya baru, oh ini memang luar biasa, langsung menyesuaikan rasanya. Jadi maka saya memberikan julukan 3E, enak sekali dan enak sekali. Kemudian juga di samping itu kita punya kesenian, berbagai kesenian, punya sedati, punya rapai geleng, tari saman dan lain-lain yang merupakan khas ya. Kemudian wisata alam kita berdekatan dengan Sabang, hanya naik ferry 45 menit dan sampai ke Sabang kita sudah bisa berwisata bahari. Kita bisa singgah saja di Banda Aceh. Kemudian untuk pantai yang sangat indah itu ada di Aceh Besar juga, hanya 15 menit dari kota Banda Aceh kita sudah sampai di pantai yang sangat indah di Aceh Besar. Maka bagi ada yang paling luar biasa lagi unik, bahwa berwisata ke Banda Aceh kalau makanan semuanya halal. Dan kemudian warung-warung maksudnya ya, warung ya, semua warungnya ada di Banda Aceh, warung halal. Kemudian berwisata Islami, setiap malam Jumat itu ada suguhan zikir di Masjid Rabiul Rahman, malam Sabtu ada di Pendopo, malam Minggu ada di Masjid Raya, malam Senin ada di Masjid Raya dan seterusnya. Jadi bagi yang datang ke Banda Aceh, di samping menikmati berbagai kelebihan-kelebihan tadi, juga bisa mengikuti wisata Islami dan tentu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak. Dari yang seperti Bapak sampaikan tadi, alam, kuliner dan termasuk wisata Islami itu, faktor-faktor, apakah ke semua faktor itu juga bisa menyumbang PAD atau mungkin juga ada sekedar mendatangkan wisatawan saja atau bagaimana Pak? Ada visi misi tersendiri atau ada tujuan-tujuan khusus tentunya Pak? Bahwa visi misi Wali Kota Banda Aceh mewujudkan Banda Aceh gemilang dalam bingkai syariah, yang di dalam itu akan kita bangun agama, ekonomi dan pendidikan. Tentu ini adalah masuk dalam konteks agama, konteks ekonomi ya. Dalam rangka kita meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka pengangguran, maka kita genjotlah sektor ekonomi. Jelas bahwa dengan kedatangan para wisatawan yang ramai itu kan wisatawan dari mancanegara dan domestik. Kita bisa saja orang Aceh Besar ke sini, sebenarnya kalau dia tidur di hotel juga bisa dianggap sebagai wisatawan lokal. Jadi apa yang kita nikmati, yang pertama meningkatkan daya beli ya. Tentu tidak ada orang yang datang ke sini habis tidak makan, tidak minum, tidak ada transportasi. Jadi transportasi, makan, minum, restoran dan juga hotel akan dia manfaatkan. Dengan demikian, apa yang kita dapatkan adalah begitu dia masuk ke restoran, yang tentu restoran yang sudah mempunyai kerjasama dengan kita, mereka akan menyumbangkan pajak dari setelah dia makan. Kemudian juga pajak perhotelan ya. Secara otomatis semakin ramai orang yang datang ke sini, semakin ramai, semakin banyak sumber pendapatan dari wisatawan yang dapat mendongkrak APBK Kota Banda Aceh. Baik, saya ke Pak Rija dulu ini Pak. Dari Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh sendiri, sedari Januari dan sampai dengan Juni ini Pak, metode apa saja Pak yang dilakukan sehingga memang yang saya dengar juga bahwa nanti tahun ke depan, tahun 2019 Pak Wali juga menargetkan Pak ya 1 juta. Ini langkah apa saja yang harus dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh? Jadi Pak? saat ini untuk jumlah hunian wisatawan kan kita masih menggunakan angka hunian hotel. Iya. Jadi angka hunian hotel itu ada beberapa hotel yang belum memberikan data secara valid ke kita. Karena kenapa hunian hotel? Karena itu bisa dipertanggungjawabkan secara langsung. Ada beberapa metode lainnya yang dilakukan seperti di beberapa daerah itu mereka mengkombin antara hunian hotel, beberapa lokasi objek wisata unggulan. Iya. Nah, kita kemarin sambil kita ke Solo juga kita melihat ke Jogja, jadi mereka pengunjung yang ke keraton itu mereka ambil sekitar 15% dari kunjungan keraton diadopsi menjadi jumlah wisatawan. Nah kita kalau kita lihat dari hari ini
sampai dengan posisi September kemarin itu sudah mencapai angka 270 sekian ribu yang berkunjung ke Banda Aceh. Belum semua hotel memberikan secara penuh. Mungkin nanti pada saat kita melakukan ke hotel-hotel dan homestay, ini homestay belum terdata lagi, ya. Homestay belum tercover. Mungkin setelah kita duduk dengan homestay, mungkin angka ini akan terus meningkat. Kemarin kita melakukan pertemuan dengan para perhotelan PHRI. Mereka menyampaikan bahwa hari ini homestay guest house itu semakin diminati. Semakin diminati. Nah, selama ini kita mungkin kurang melakukan koordinasi dengan ke sana. Mungkin kita ke depan salah satu strategi kita juga untuk melakukan ke sana. Saya pikir angka ini akan terus bertambah. Dari beberapa teman yang datang ke Banda Aceh juga kita saling sharing. Justru mereka mengeluh susahnya mendapatkan hotel di Banda Aceh, full book semuanya. Nah, artinya hari ini mungkin mereka di guest house atau di tempat-tempat lainnya yang lebih nyaman buat mereka. Saya pikir angka ini terus akan meningkat, saya pikir. Dan tentunya memang Dinas Pariwisata tetap terus mendukung apa yang dilakukan oleh para pelaku wisata, tentunya, Pak. Pasti. Artinya hari ini di samping tidak hanya mereka datang karena tugas atau keinginannya, juga kita melakukan berbagai atraksi. Ada 13 atraksi yang kita lakukan selama tahun 2018 ini. Nah, di penghujung ini ada beberapa kegiatan yang kita coba combine dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ada yang kedaerahan, ada yang nasional. Misalnya ada Porda di depan, Pora. Nah, itu ada beberapa event kita yang akan kita laksanakan di sana. Jadi mereka yang datang ke Banda Aceh, mereka bisa menikmati event-event ini, momen ini, sehingga disampaikan tadi, begitu banyak event yang kita lakukan, begitu banyak orang yang datang ke Banda Aceh, menginap di Banda Aceh, makan di Banda Aceh, akan memberikan kontribusi PAD buat Banda Aceh. Dan tentunya Banda Aceh semakin maju tentunya. Alhamdulillah. Nilai PAD semakin tinggi. Ya, baik para pemirsa, dan saya ke Pak Saminan nih, Pak. Kalau tadi Pak Dija sudah menyampaikan bahwa PHRI sendiri mendukung, dan dari segi budayanya nih Pak, apa yang dilakukan oleh Disdikbud Kota Banda Aceh tentunya untuk meningkatkan atau metode seperti apa sehingga wisatawan juga semakin mau dari segi budayanya tentunya. Ya, terima kasih. Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh menyauti terhadap perkembangan jumlah pariwisata yang hadir. Maka berbagai budaya sekarang ini sudah diajarkan kepada anak-anak kita. Ini sesuai dengan program Pak Wali Kota kita bahwa kota kita ini juga seperti misalkan dibuat menjadi misalkan kota zikir. Maka sekarang ini di sekolah-sekolah itu dididik anak-anak untuk melengkapi zikirnya. Di samping itu juga nanti mereka akan dikumpulkan pada suatu ketika akan melakukan zikir di Masjid Raya. Dan ini sangat menarik bagi dunia pariwisata, terutama guru-guru kita yang datang dari luar kota maupun yang datang dari Malaysia. Bagaimana yang dikembangkan ini? Ini salah satu budaya yang menyangkut tentang agama. Kemudian juga Dinas Pariwisata kita juga di Dinas Kebudayaan kita atau Pendidikan kita bahwa untuk menyiapkan seperti yang dimaksudkan oleh Bapak Reza tadi, bagaimana mendidik anak-anak kita nanti menyambut tamu-tamu kita yang datang. Ini juga kita didik berbagai kebudayaan yang ada di kita, termasuklah tarian-tarian yang kita siapkan generasi ke depan. Baik, kita break dulu Bapak-Bapak. Ya. Dan buat Anda para pemirsa jangan kemana-mana, tentunya kita masih akan tetap terus kembali untuk berbincang seputar destinasi wisata di Kota Banda Aceh. Dan tentunya tetap bersama kami hanya di iNews. Update informasi Anda hari ini dari seluruh penjuru Aceh. Kami sajikan dengan berita berimbang, terkonfirmasi dan terpercaya dalam iNews Aceh. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Sederetan pilihan berita selama sepekan. Kami rangkum untuk menemani akhir pekan Anda bersama keluarga. Dalam iNews Aceh Sepekan, hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative.
Aceh, negeri paling barat Indonesia, negeri yang kaya dengan keindahan alamnya, memiliki catatan sejarah yang patut dikenang. Adat dan budayanya yang terus dilestarikan, beragam kuliner khas tersajikan. Seramo, program khusus yang mengemas kearifan lokal Aceh, hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Ketemu kembali dengan saya dalam program Penegak Aceh. Mengulas dan membahas isu-isu terhangat yang berkembang di Aceh. Harus melakukan pemilihan untuk pasangan calon ini. Menghadirkan narasumber yang berkompeten. Alasan kuat apa? Dan dibawakan secara ringan. Yang juga berada Penegak Aceh hadir pada hari dan jam berikut. kecenderungan suatu lihat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Inilah iNews siang selengkapnya. Merangkum sebuah peristiwa, Kemacetan akan berkurang banyak. merangkum sebuah realita, Status awas upacara purnama keempat atau purnama kapal. merangkum berbagai informasi. Update kabar terbaru bersama ragam berita yang hadir di tengah aktivitas siang Anda. iNews Siang, pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews. Melihat dari berbagai sudut pandang. Dalam mengupas sebuah isu kontroversial. Ini fakta harus objektif. Betul Mas. Kebenaran dari berbagai fenomena. Beri saya waktu untuk jawab dulu saya. Iya, ini sama jawab. Kami sajikan secara objektif Dan berimbang. Dalam polemik pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews. Selamat pagi para pemirsa dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini, dan kita masih di program Penegak Aceh, dan kita masih membahas tema untuk pagi hari itu destinasi Kota Banda Aceh, destinasi pariwisata Kota Banda Aceh. Dan di studio kami masih hadir 3 orang narasumber kita, yaitu Bapak Wali Kota Banda Aceh, Bapak Haji Aminullah Usman SE AKMM, Bapak Kadis Pariwisata Kota Banda Aceh, Bapak Dr. Andes Riza MM, dan juga Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Bapak Dr. Samiran. Saya ke Pak Wali lagi nih Pak. Tadi Pak Riza sudah menyampaikan, Pak Samiran juga sudah menyampaikan bahwa banyak sekali progres keberhasilan yang sudah dilaksanakan. Untuk 2019 yang akan datang atau di sisa akhir tahun ini, kira-kira produk unggulan apa yang akan dilaksanakan tentunya untuk meningkat atau memperbanyak wisatawan yang akan ke Banda Aceh, Pak? Iya, kita adalah wisata Islami. Itu tidak bisa kita pungkiri yang paling banyak menunjang wisatawan datang ke sini. Mulai itu dari provinsi lain, dari negara lain, Malaysia, Brunei Darussalam, kemudian juga dari berbagai negara Islam yang ada warga negaranya Islam juga, lain dari negara-negara lain, dari kabupaten lain, ya, yang sebagai wisata lokal. Ini memang sudah menjadi sesuatu yang mereka itu merasakan, menikmati datang ke sini, memanfaatkan di Masjid Raya Baitur Rahman untuk katakanlah untuk berzikir. Itu pernah dari Padang itu sekali datang tuh 500 orang. Ya, berapa bus itu? 20 bus ya. Langsung dari Padang, Pak. Langsung dari Padang 20 bus untuk berzikir. Jadi, dan saya undang makan di Pendopo waktu itu. Dan maka saya ke depan akan membangun tempat zikir bertaraf internasional di Ulele, insya Allah sedang dalam pembebasan tanah. Tujuannya adalah juga untuk semakin banyak orang datang ke Aceh ini, Banda Aceh khususnya, untuk menikmati wisata Islami. Karena sekarang begini, kita ini daerah syariat Islam, ya. Kemudian tujuan utama wisata, bukan wisata Islami, yang berkunjung untuk beribadah adalah ke Arab, ya. Nah, tentu setelah itu di daerah kita ini di mana? Indonesia di mana? Ya tentu kitalah yang sudah berlaku syariat Islam itu yang menjadi yang paling di depan untuk mengembangkan. Maka salah satu misi kami adalah mewujudkan Banda Aceh sebagai kota zikir. Dan
Saya yakin target tahun ini ada 500.000. Ini yang tertulis. Sebenarnya kalau kita hitung wisatawan yang datang dari kabupaten lain, dari provinsi lain, dan juga dari negara lain, ini sudah melebihi 500. Cuma seperti tadi banyak yang nggak tercatat ya. Kemudian juga tahun 2019 nanti saya targetkan 1 juta wisatawan yang datang ke sini. Karena inilah solusi cepat Banda Aceh ini dalam rangka kita mengentaskan kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan pendapatan masyarakat, kesejahteraan, dan juga sekaligus meningkatkan pendapatan kota Banda Aceh sendiri, yaitu dari pajak perhotelan dan juga dari makanan yang selalu mereka pasti memanfaatkan sampai di kota Banda Aceh ini. Baik. Saya ke Pak Rijal lagi nih Pak. Tadi Pak Wali sudah menargetkan 2019 1 juta. Nah, kedepannya ini bagaimana Pak? Kira-kira apakah ada event tingkat nasional atau apa sehingga itu menjadi poin penting bahwa Banda Aceh akan meningkat kunjungan wisatawannya Pak? Ya, kita ingin flashback sebentar bahwa sejak 2010 nih, sampai 2017, 18 lah, itu peningkatan hotelnya hampir 100%. Iya. Dari 30 hotel mencapai 77 hotel. Artinya ini ada lompatan besar. Artinya geliat pariwisata di Kota Banda Aceh ini sudah tumbuh. Bukan hanya hotel, rumah makan, restoran, souvenir, travel juga terus meningkat tajam. Artinya dengan target-target yang diberikan ini akan begitu banyak kegiatan yang dilakukan oleh Pemko, tidak hanya oleh Dinas Pariwisata. Kita akan coba nanti meminta data semua SKPD atau instansi terkait untuk event-event yang mereka laksanakan. Nah, event-event nantinya ini akan kita kerjasamakan dengan pihak travel agent untuk mereka mempromosikan berbagai kegiatan baik yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata sendiri, instansi terkait dari Dinas Pariwisata, pemerintah kota sendiri, stakeholder pariwisata baik di Aceh maupun secara nasional akan kita bawa ke Banda Aceh semuanya dalam rangka mendorong jumlah wisatawan yang lebih banyak ke Banda Aceh. Nah, di kita sendiri juga akan menyelenggarakan yang satu mungkin yang terbaru nanti Festival Kutaraja. Nah, Festival Kutaraja itu sendiri akan kita selenggarakan menjelang HUT-nya Kota Banda Aceh. Nah, event itu sendiri kita akan buat selama seminggu yang melibatkan seluruh partisipasi masyarakat Kota Banda Aceh. Betul-betul HUT Kota Banda Aceh dengan masyarakat Banda Aceh itu sendiri. Itu yang akan kita coba sesuatu yang bersifat nasional nanti. Mungkin akan kita lebih desain yang bagus, kita kerjasamakan dengan yang bagus, itu menjadi sebuah event kita yang standar nasional yang mungkin itu bisa mendorong jumlah juga. Di samping event-event yang lain yang dilakukan oleh berbagai pihak. Ini akan kita coba akomodir semua, akan kita coba kalkulasi, dan ini akan kita jual. Jadi kalender event yang ada di Banda Aceh nanti, inilah jumlah kalender event yang akan kita lakukan di Banda Aceh. Saya yakin dengan semakin intensnya koordinasi yang kita bangun dengan berbagai lintas dan pelaku usaha pariwisata, itu akan mampu kita capai target 1 juta kunjungan wisatawan ke Banda Aceh di tahun 2019. Kemungkinan bisa lebih Pak ya? Insya Allah. Insya Allah. Iya. Saya ke Pak Wali lagi Pak. Strategi promosi apa yang juga sudah disampaikan Pak Rija bahwa mungkin promosi juga merupakan hal paling penting Pak untuk meningkatkan wisatawan. Ini strategi seperti apa yang sudah atau yang akan dilakukan oleh Pemko Banda Aceh? Kita yang pertama sekali di Banda Aceh ini kita perbanyak event, dan kita sudah menyuratin berbagai departemen dan universitas untuk melaksanakan aktivitas di Banda Aceh, dan itu tidak bisa kita pungkiri hampir tiap hari ada event yang bertaraf nasional dan bahkan internasional. Tadi saya juga siang sebelum ke sini menerima tamu dari Malaysia juga punya event di sini. Kemudian event universitas sangat banyak. Itu dan juga event dari departemen. Dan di samping itu karena kita sebagai daerah yang berlaku syariat Islam, tahun ini kita ada Muzakarah Ulama Dunia yang dihadiri 30.000 para ulama, para tengku-tengku dari seluruh penjuru dunia diadakan di sini, dan ke depan kita akan adakan itu lagi. Nanti ada zikir akbar tingkat dunia ya tahun depan ya. Kemudian di samping itu kita memperbanyak ruang-ruang publik seperti Car Free Day, kemudian Taman Sari juga sedang kita benahi. Nanti setiap malam minggu
minimal malam minggu itu kita tampilkan kesenian. Jadi orang yang datang dari mancanegara, orang yang datang dari berbagai daerah datang ke sini mau lihat apa? Di samping beribadah, wisata Islami, di samping berkuliner, juga mereka bisa menikmati wisata budaya. Jadi ini insya Allah dalam waktu dekat akan selesai, dan mulai tahun 2019 kita akan mulai tampilkan berbagai kesenian di sana. Kemudian di samping itu juga setiap ada event di luar daerah, katakanlah kami yang diundang ke daerah lain, saya mempromosikan Banda Aceh. Itu kan hadir dari seluruh provinsi dan bahkan dari negara lain juga. Kemudian kalau saya ada ke luar negeri, saya juga memperkenalkan Banda Aceh ke pihak luar. Di samping itu juga kita mengajak masyarakat, ayo sama-sama jual Banda Aceh kepada mancanegara, kepada jual produk-produk kelebihan Aceh, jual kuliner Aceh melalui online dan juga teknologi. Jadi di samping itu juga kita menyiapkan berbagai brosur-brosur tentang wisata ini yang bisa kita bagikan di setiap ada event. Jadi masyarakat Kota Banda jangan takut kalau banyak tamu yang datang ke Banda Aceh, Pak ya? Oh iya, janganlah. Ini kan orang datang ke sini bawa rahmat dulu kita. Semua bawa uang ke sini. Iya. Tentunya sesuai dengan visi misi Kota Banda Aceh, Pak ya. Iya, baik. Mewujudkan Kota Banda Aceh yang gemilang dalam bingkai syariat. Baik, para pemirsa jangan kemana-mana, dan kita masih akan kembali lagi di program Penegak Aceh, dan masih bersama ketiga orang narasumber saya, dan tentunya tetap bersama kami di Penegak Aceh. Memahami setiap fenomena yang baru saja terjadi. Undang-Undang TNI pasal 3 dan pasal 17. Mengungkap fakta di balik sebuah perkara. Jangan sampai kejadian yang sama terulang kembali. Demi sebuah bukti dan kebenaran. Senjata 5.000 ini apakah sudah ada koordinasi antara BIN dan DPR? Ini informasi dalam Special Report pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews. Intermezzo. Gak bikin kepo. Obrolan santai penuh informasi menarik. Ragam tips gaya hidup yang bermanfaat. Selain makanan kesehatan, selain itu juga olahraga. Aku gemar olahraga. Bersama bintang tamu yang menginspirasi untuk lengkapi pagi Anda. Bang Sandi punya kemampuan untuk bisa mengelola komunikasi itu menjadi tetap santai. Tetap santai. Dalam sebuah proses demokrasi itu bukan hanya merebut kekuasaan. Intermezzo, Senin hingga Jumat pukul 11.03 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews. Keindahan yang harus Anda jelajahi. Sebuah warisan alam. Membentuk lanskap menakjubkan. Perjalanan saya akan lanjutkan kemana lagi di Geopark Indonesia. Pada hari dan jam berikut, hanya di iNews. Menyajikan informasi dan berita terupdate seputar dunia olahraga. Bersama saya Alfia Dewi, inilah iNews Sport. Mulai dari highlight pertandingan hingga aktivitas dan serba-serbi para atlet dari seluruh cabang olahraga. Inside the goal, LeBron with 27. LeBron James. iNews Sport, Senin hingga Jumat pada jam berikut. Hanya di iNews. Aceh, negeri paling barat Indonesia, negeri yang kaya dengan keindahan alamnya, memiliki catatan sejarah yang patut dikenang. Adat dan budayanya yang terus dilestarikan, beragam kuliner khas tersajikan. Seramo, program khusus yang mengemas kearifan lokal Aceh, hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Kembali dengan saya dalam program Penegak Aceh. Mengulas dan membahas isu-isu terhangat yang berkembang di Aceh. Harus melakukan pemilihan untuk pasangan calon ini. Menghadirkan narasumber yang berkompeten. Alasan kuat apa? Dan dibawakan secara ringan. Yang juga berada Penegak Aceh hadir pada hari dan jam berikut. Kecenderungan suatu lihat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Selamat pagi para pemirsa dimanapun Anda berada, dan tentunya kita masih di program Penegak Aceh untuk pagi hari ini,
dan kita masih membahas atau juga berdiskusi seputar destinasi pariwisata Banda Aceh. Dan di studio kami masih hadir ketiga orang narasumber kita. Tentunya yang pertama adalah Bapak Wali Kota Banda Aceh, Bapak Haji Aminullah Usman SE AKMM, dan yang kedua Kadis Pariwisata Kota Banda Aceh, Bapak Dr. Andes Riza MM, dan yang ketiga Bapak Dr. Saminan yang juga merupakan Kadis Dikbud Kota Banda Aceh. Dan saya ke Pak Saminan ini Pak. Tadi bahwa Pak Wali juga sudah menyampaikan bahwa kebudayaan, kalau Bapak keluar negeri, keluar kota juga tetap terus mengutamakan kebudayaan. Nah, dari Disdikbud sendiri Pak, kira-kira budaya seperti apa yang akan tetap terus ditingkatkan, atau mungkin juga apakah akan menggunakan masyarakat, pelajar, atau seperti apa Pak untuk tetap terus menjaga kebudayaan sehingga masyarakat dan juga tamu-tamu merasa betah di sini Pak? Ya, terima kasih. Pada bulan ini itu tanggal 15 kalau nggak salah, kita juga kemarin itu sudah memanggil seluruh kecil Tuhaput yang ada di Kota Banda Aceh yang di dalam desanya ada cagar budaya. Itu merupakan salah satu pelatihan yang telah kami buat supaya masyarakat yang ada di Kota Banda Aceh juga mendukung untuk terlaksananya kegiatan pariwisata kita ini. Jadi kami sudah menyampaikan, ahli-ahli yang berhubungan dengan budaya ini sudah menyampaikan apa metode-metode yang harus dilakukan oleh desa sehingga dukungan terhadap pariwisata kita ini akan semakin baik ke depan, dan ini sudah kita mulai lakukan. Sedangkan untuk sekolah, dalam rangka kita menyiapkan terhadap kebudayaan juga, anak-anak di sekolah ini, semua sekolah sekarang ini sudah dilatih bagaimana terhadap tarian-tarian Aceh. Dan itu seperti yang disampaikan Pak Wali Kota kita, nanti pada tahun 2019 maka setiap malam Sabtu bahkan malam Minggu itu tidak akan berhenti nanti di tempat yang sudah disiapkan. Ini adalah kesiapan anak-anak kita untuk ajang tampil di dalam setiap saat, sehingga nanti para wisata yang datang ke Banda Aceh akan melihat bagaimana perkembangan budaya kita. Hari-hari ini kita sudah mulai menampilkan di Car Free Day setiap hari Minggu. Ini adalah merupakan salah satu ajang untuk mempersiapkan ke depan. Nah, di samping itu juga pada tahun 2019 ke depan, Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh sudah merancang supaya nanti anak-anak sekolah yang datang ke Banda Aceh dari luar kota, bahkan ada yang dari luar provinsi, supaya menjadi Kota Banda Aceh ini menjadi kota tujuan. Maka rata-rata karena mereka adalah mengunjungi situs tsunami, termasuk museum tsunami, nanti di SMP 11 yang dibangun oleh Jepang, dan ini bekerja sama dengan orang Jepang, kita akan latih anak-anak bagaimana cara kita menghadapi bencana. Karena daerah kita ini kan daerah bencana. Anak-anak yang besar sekarang itu tidak tahu tentang tsunami. Ya, sehingga mereka nanti bisa berhari-hari di sini. Bahkan ini dibantu oleh UNSIA dan orang Jepang. Kedutaan Jepang nampaknya sudah siap. Jadi SMP 11 itu merupakan salah satu SMP yang dibangun oleh orang Jepang. Nah, jadi oleh karenanya nanti di situ akan dilatih anak-anak juga untuk bagaimana kita menghadapi bencana. Nah, ini juga akan tinggal sampai 3 hari di sini. Karena mereka akan dilatih, dan itu semua nanti anak-anak yang akan datang dari luar Kota Banda Aceh, bahkan dari luar provinsi, akan datang ke sekolah tersebut untuk dilatih menghadapi bencana. Nah, inilah program yang dipikirkan ke depan untuk memberdayakan terhadap pariwisata kita ke depan. Bahwa ternyata juga bukan industrinya bukan hanya pariwisata, tarian dan kuliner, juga termasuk ilmu pendidikan itu tadi. Benar, itulah. Jadi ini juga kerjasama dengan Jepang. Mereka sudah siap untuk membantu kita dan menggunakan SMP 11 itu sebagai SMP yang mereka bantu. Baik. Saya ke Pak Rijal lagi Pak. Bahwa kembali ke promosi-promosi ini Pak. Karena memang bagaimanapun juga promosi adalah hal paling penting. Apa yang sudah dilakukan dan atau rencana ke depan bagi Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh untuk meningkatkan promosi atau sistem promosi seperti apa Pak? Jadi saat ini dalam rangka melakukan promosi wisata Kota Banda Aceh, kita semua anak-anak milenial yang sudah kita latih kemarin video, menulis dan foto, itu mereka otomatis menjadi agent of pariwisata kita. Jadi mereka kita harapkan menjadi yang melakukan promosi kita yang besar-besaran. Nah, samping itu juga tahun ini juga Dinas Pariwisata telah membangun sebuah aplikasi yang kita beri nama e-tourism. Ini dalam rangka untuk mendorong promosi wisata Kota Banda Aceh keluar semakin lebih bagus. Ini secara perlahan tahun ini kita sudah membangun secara dasarnya. 2019 kita tingkatkan lagi. Suatu saat nanti orang yang akan berkunjung ke Banda Aceh
Begitu dia sampai ke Banda Aceh, dia tahu berapa kos yang harus dihabiskan di Banda Aceh. Nah, jadi kita rancang seperti itu, orang begitu mudah mengakses seluruh potensi yang ada di Banda Aceh dan seluruh keinginan mereka untuk berkunjung di Banda Aceh. Kebutuhan mereka yang selama di Banda Aceh, mereka begitu mudah untuk mengaksesnya. Itu melalui e-tourism. Dan di samping juga kita bekerjasama dengan para travel tentunya. Ini melakukan berbagai kegiatan, mungkin kerjasama dengan mereka untuk melakukan berbagai mengikuti event-event di luar, tentunya Mata Fair di Malaysia, misalnya di acara Expo Nasional Jakarta mungkin yang kita ikuti di Jakarta. Itu dalam rangka melakukan promosi secara berkolaborasi dengan seluruh tourism dunia. Jadi disitulah kita saling mendapatkan jaringan lebih bagus. Nah ini yang kita coba sekarang jajaki ke depan, semua event-event yang terlibat jaringan tourism dunia akan kita coba ikuti. Ya. Menyangkut dengan kerjasama dengan pihak-pihak ketiga Pak, misalnya saja dengan mungkin dengan pihak bandara atau mungkin juga dengan dinas pekerjaan umum, itu bagaimana Pak? Apakah memang ada? Selama ini untuk bandara kita nggak kita lakukan dulu karena beberapa tahun lalu kita sudah melakukan misalnya dengan Lion, Garuda. Nah dengan bandara kemarin kita juga di tahun ini juga di Bandara Kuala Namu bersama Pak Wali kemarin kita melakukan acara semacam festival di Kuala Namu dalam rangka mempromosikan Banda Aceh. Mungkin ke depan kita juga akan melakukan mungkin di Banda Aceh atau di Soekarno Hatta, dan di Malaysia kita lakukan sekali itu seperti itu sehingga mereka ini loh di bandaranya kita lakukan seperti itu. Jadi dalam rangka mempromosikan ini berbagai sektor kita ikut melakukan, termasuk anak duta wisata yang terpilih kita kemarin juga menjadi agent of tourism kita itu sendiri untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Semua target kita kunjungan wisatawan untuk meningkatkan 1 juta program Pak Wali tadi Pak ya. Baik Pak, tadi Pak Dirja juga sudah menyampaikan harapan Bapak ini Pak kepada masyarakat, karena mungkin ada ketakutan dari wisatawan di luar tentang bagaimana Aceh gitu Pak, agak sedikit kejam mungkin ya Pak ya. Mungkin harapan Bapak kepada masyarakat bahwa masyarakat juga bagian dari agen untuk peningkatan pariwisata ini. Harapan Bapak bagaimana nih Pak? Sebenarnya ini memang kita selalu sampaikan kepada masyarakat di mana saja ada pertemuan bahwa kita sedang menggenjot sektor wisata. Salah satu yang paling penting adalah masyarakat dan juga mungkin yang punya restoran dan juga perhotelan, layanilah dengan sebaik-baiknya. Buat keramahan kepada mereka, buat yang menyenangkan mereka. Kemudian juga kita memang daerah berlaku syariat Islam, itu tidak ada hal yang menjadi perlu ditakutkan karena memang itu berlaku bagi pelanggar syariat Islam. Kalau yang tidak melanggar, kita antar umat beragama juga kita sangat pahami. Di sini bukan tidak ada agama lain, ada orang Tionghoa, ada orang dari negeri lain lah ya, dari daerah lain yang bukan beragama Islam, sangat rukun, sangat damai dan tidak ada masalah sama sekali, dan kita saling memahami. Yang penting saling menghargai. Dan kita pemerintah Kota Banda Aceh dengan juga Porkopimda semuanya ini sudah sepakat, kita sangat melindungi setiap yang berkunjung, yang berwisata ke Banda Aceh agar mereka bisa menikmati keindahan Banda Aceh, wisata Islami, wisata kuliner, wisata halal lainnya, wisata budaya. Jadi ini yang kita suguhkan dan mudah-mudahan mereka bisa menikmatinya itu dan mereka bisa membawa pulang ke daerah dan bisa kembali menceritakan tentang kehebatan Banda Aceh di luar. Dan kenapa saya mengajak masyarakat saya harus melayani dengan baik? Bahwa Banda Aceh kemiskinan masih tinggi, pengangguran masih tinggi, kita setelah kita masih baru terjadi kena musibah tsunami yang perlu kita benahi bersama. Jadi kalau sudah sama semua memberikan pelayanan yang baik kepada setiap yang datang ke sini, maka saya punya satu moto, getahnya mendum, tamu saudara, semua kita bersaudara. Baik Pak. Terima kasih dan kita break dulu sejenak Pak, dan buat Anda para pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya hanya di iNews TV. Update informasi Anda hari ini dari seluruh penjuru Aceh.
Kami sajikan dengan berita berimbang, terkonfirmasi dan terpercaya dalam iNews Aceh. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Sederetan pilihan berita selama sepekan. Kami rangkum untuk menemani akhir pekan Anda bersama keluarga. Dalam iNews Aceh Sepekan, hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Aceh, negeri paling barat Indonesia, negeri yang kaya dengan keindahan alamnya, memiliki catatan sejarah yang patut dikenang. Adat dan budayanya yang terus dilestarikan, beragam kuliner khas tersajikan. Seramo, program khusus yang mengemas kearifan lokal Aceh, hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Bertemu kembali dengan saya dalam program Penegak Aceh. Mengulas dan membahas isu-isu terhangat yang berkembang di Aceh. Harus melakukan pemilihan untuk pasangan calon ini. Menghadirkan narasumber yang berkompeten. Alasan kuat apa? Dan dibawakan secara ringan. Yang juga berada Penegak Aceh hadir pada hari dan jam berikut. Ada kecenderungan suatu lihat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Memahami setiap fenomena yang baru saja terjadi. Undang-Undang TNI pasal 3 dan pasal 17. Mengungkap fakta di balik sebuah perkara. Jangan sampai kejadian yang sama terulang kembali. Demi sebuah bukti dan kebenaran. Senjata 5.000 ini apakah sudah ada koordinasi antara BIN dan DPR? Ini informasi dalam Special Report pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews. Gak bikin kepo. Obrolan santai penuh informasi menarik. Ragam tips gaya hidup yang bermanfaat. Selain makanan kesehatan, selain itu juga olahraga. Aku gemar olahraga. Bersama bintang tamu yang menginspirasi untuk lengkapi pagi Anda. Bang Sandi punya kemampuan untuk bisa mengelola komunikasi itu menjadi tetap santai. Tetap santai. Dalam sebuah proses demokrasi itu bukan hanya merebut kekuasaan. Intermezzo, Senin hingga Jumat pukul 11.03 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews. Selamat pagi para pemirsa dimanapun Anda berada, kita kembali lagi tentunya di program Penegak Aceh dan kita masih membahas dengan tema destinasi pariwisata Kota Banda Aceh. Dan di awal tadi juga sudah saya sampaikan bahwa tidak cukup dengan wisata alam ya Pak ya, bahwa Banda Aceh juga mempunyai nilai-nilai atau juga wisata kuliner yang sama-sama kita ketahui memang cukup enak, seperti yang Pak Wali sampaikan juga tadi bahwa 3E, enak, enak sekali dan enak sekali. Jadi panjang enak ya Pak ya. Nah, kembali ke kuliner Pak. Ini memang bahwa saat ini memang industri kuliner juga cukup menjual atau juga bisa membantu PAD kita. Nah, langkah apa saja Pak yang akan dilakukan oleh Pemko untuk meningkatkan wisata kuliner ini? Apa mungkin ada pelatihan-pelatihan seperti ini, bagaimana Pak? Sekarang ini Kota Banda Aceh punya 363 restoran ya yang sudah termasuk warung-warung, tidak termasuk yang kecil-kecil ya, 363. Jadi yang kita harapkan ini kan makanan Aceh ini sudah dikenal dunia ya. Dan orang juga salah satu tujuan berwisata ke Banda Aceh ingin menikmati wisata kuliner itu. Yang pertama kita harapkan adalah kualitas ya. Terus harus dipelihara, dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena jangan karena sudah ramai terus menurun kualitas. Tapi semakin ramai semakin kualitas harus lebih baik. Kemudian harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kemudian juga jangan dinaik-naikkan harga. Dan saya berharap semua restoran buat label harga. Jadi sehingga tidak ada yang dicurigai oleh para pembeli, dan pembeli pun tahu kalau ini harganya segini, kalau mau beli ya beli gitu ya. Jadi sebaiknya, tapi kalau yang tidak mempunyai buat harga label, jangan
naikkan harga. Ini sangat berbahaya. Begitu juga dari sisi bahan makanan ini juga harus yang berkualitas ya. Kadang-kala nanti kan ada beras misalnya ya, beras dikurangi mutunya, sehingga itu berformalin mungkin Pak ya. Berformalin mungkin Pak ya. Berformalin ya kan. Nah, jadi kita harapkan ini benar-benar semua jagalah. Ini rahmat Allah yang datang ke Banda Aceh semakin ramai dan semakin banyak yang bisa kita jualkan, sehingga kita punya pendapatan, punya income yang baik, sehingga kita bisa sejahtera dengan kedatangan dari tamu-tamu kita dari mancanegara sebagai wisatawan. Termasuk akan mengurangi pengangguran, Pak? Jelas, sudah jelas. Ini maka kenapa saya di Taman Sari dan kemudian event-event lain kita buat dengan Car Free Day saja itu sudah banyak sekali, 200-an orang jualan di situ. Begitu juga nanti kalau ada kegiatan kesenian, orang asongan, pedagang asongan, kemudian pedagang kios itu akan berdatangan, yang semuanya akan mendapatkan hasil jualan dari kedatangan wisatawan ini. Saya ke Pak Rijal lagi nih Pak. Bagaimana Pak hubungan atau korelasi dengan dinas-dinas atau SKPK terkait Pak? Seperti yang Pak Wali sampaikan bahwa mungkin UMKM juga perlu ditingkatkan untuk membantu pemasukan dari pariwisata ini, bagaimana Pak? Ya benar. Jadi saat ini kita terus melakukan koordinasi dengan Dinas Perdagangan Koperasi dan hampir seluruh SKPD. Karena berbicara pariwisata itu multisektor. Tidak hanya berbicara dinas pariwisata itu sendiri, seperti UMKM. Kita juga dalam rangka meningkatkan kualitas. Kita juga melakukan kerjasama dengan Unsia. Kita membuat mendata kembali one village one product, satu kampung satu produk. Nah hari ini sudah terdata itu, dan semua produk yang sudah siap kita promosikan itu pada saat kita menyelenggarakan pentas kreatif itu akan kita promosikan. Produk-produk yang sudah siap jual itu kita promosikan melalui kegiatan pentas kreatif itu sendiri. Nah, di samping kita juga terus melakukan kerjasama dengan tidak hanya dengan SKPD kita sendiri, juga dengan Bikra. Bikra dalam rangka untuk membangun bagaimana ekonomi kreatif kita ini tumbuh, industri kreatif kita juga tumbuh di sini. Ini yang kita harapkan bekerjasama dengan Bikra, karena hasil juga yang dilakukan riset oleh Bikra di Banda Aceh itu kuliner. Itu nomor 1 di Banda Aceh. Itu kuliner nomor 1 di Banda Aceh. Maka terus kita melakukan upaya koordinasi dengan berbagai stakeholder pariwisata dalam rangka mendorong ini agar terus tumbuh, karena kuliner kita disampaikan tadi 3E ini betul-betul 3E memang. Betul-betul 3E memang. Jadi seperti disampaikan Pak Wali tadi, yang penting begitu sudah jadi jangan kualitasnya diturunkan, pelayanannya diturunkan. Nah, ini yang kita harapkan. Harga semakin mahal Pak ya? Harga semakin mahal. Nah kita juga terhadap hal-hal yang kita anggap ini bermasalah, kita melakukan sosialisasi ini kepada pelaku usaha pariwisata, kepada pemuda, kepada tokoh masyarakat, kepada kelompok usaha wisata, dan kepada tukang becak sekalipun kita lakukan sosialisasi. Agar apa? Mereka jangan begitu ada keramaian sekali setahun di Banda Aceh, mereka menaikkan suka hati. Karena kita menyampaikan bahwa dengan semakin banyaknya orang datang ke Banda Aceh, itu menjadi lapangan kerja buat mereka dan akan memberikan kesejahteraan melalui pendapatan kepada mereka. Nah ini yang kita terus memberikan di setiap sosialisasi. Karena apa? Kalau semuanya sudah paham tentang bahwa pariwisata memberikan kontribusi kesejahteraan buat mereka, saya pikir semua masyarakat kita akan menjaga ini. Seperti Bali misalnya. Mereka kenapa Bali itu nggak apa-apa? Karena mereka sudah merasakan dampak langsung dari kegiatan pariwisata itu sendiri. Nah, kita harapkan dengan semakin banyaknya wisatawan yang datang ke Banda Aceh, semakin ramahnya Banda Aceh dalam melayani masyarakat yang datang kemari ini, akan memberikan pendapatan kepada mereka, akan memberikan pekerjaan kepada mereka. Seperti sampaikan tadi Pak Wali, bisa menurunkan angka kemiskinan, bisa menurunkan angka pengangguran. Kita harapkan. Baik. Ke Pak Saminan Pak, mungkin kira-kira ke depannya dibantu dengan Dinas Pariwisata, mungkin apakah akan memasukkan muatan-muatan lokal bidang pariwisata, atau ini bagaimana Pak ke depannya kira-kira Pak? Iya benar. Jadi memang ini kan kita ini kan orang tua. Bagaimana kita merawat kota Banda Aceh ke depan? Maka ini harus kita masukkan kepada anak-anak kita.
Jadi bagaimana mereka, misalkan ini kan tamu akan datang dari berbagai penjuru dunia. Jadi mereka juga harus tahu bagaimana cara menerima tamu. Nah, ini di kita ada namanya pendidikan karakter. Bahkan kita tumbuhkan terus kepada guru dan kepada anak-anak kita. Bagaimana kita menghadapi soalan-soalan yang terjadi. Termasuk juga tentang kebersihan, keindahan kota. Jangan sampai anak-anak kita nanti membuang sampah di sembarangan. Jadi bisa menurunkan angka pariwisata. Kebersihan itu nomor 1. Nah, anak-anak ini sedang kita didik bagaimana menjaga kebersihan juga. Kalau memang ada orang yang membuang sampah, harus kita kutip. Jangan menunggu orang mengutip. Jangan menunggu ada tukang sapu mengutip. Ini juga kita didik pada anak-anak kita. Dan karakter ini terus kita tumbuhkan agar anak-anak kita akan menjaga kota Banda Aceh kita ini. Nah, ini kita lakukan dari semua sekolah. Insya Allah ke depan dalam program ini kami juga pada tahun 2019 event-event yang sudah direncanakan oleh pariwisata itu ada yang sudah diagendakan di Dinas Pendidikan, sehingga nanti anak-anak kita setelah kita didik, nanti setelah mereka hebat digunakan oleh event pariwisata. Baik, bagaimana Pak Wali? Apa yang sudah disampaikan Pak Samin, kedepannya mungkin generasi muda juga memang harus dilibatkan untuk tetap terus menjaga kota Banda Aceh. Tanggapan Anda bagaimana Pak? Iya, memang dalam memajukan sektor wisata harus melibatkan semua, dan bahkan semua dinas pun harus berkontribusi, karena dinas kebudayaan, dinas wisata apalagi, kemudian dinas kebersihan, dinas perhubungan, kemudian juga dinas perdagangan, ini semua harus memberikan kontribusi yang besar, jadi sehingga semua hal yang diharapkan nanti setelah wisatawan datang sini dapat terlayani dengan baik. Oh, dia melihat kebersihan kota, memang kota Banda Aceh bersih. Kemudian dia butuh souvenir, itu sudah ada dari Perindakop, sudah menyiapkan dengan juga UKM lain. Kemudian juga perhubungan menyediakan transportasi. Nah, demikian. Baik, terakhir Pak, harapan Bapak kepada masyarakat kota Banda Aceh untuk membantu atau peningkatan wisatawan yang akan datang ke Banda Aceh, Pak. Iya, saya selaku wali kota Banda Aceh mengharapkan kepada seluruh warga kota Banda Aceh, masyarakat kota Banda Aceh, agar sama-sama ayo kita majukan sektor wisata ini, terutama wisata Islami ini yang terus kita perjuangkan. Karena dengan kehadiran daripada wisatawan dari mancanegara, dari domestik, ya, tentu ini mereka akan bawa uang ke sini. Bawa uang ke sini, tentu mereka akan belanjakan uang ini. Jadi akan terciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, daya beli akan naik. Maka layanilah mereka dengan baik. Jangan buat kekecewaan kepada mereka. Kemudian juga kepada seluruh dinas terkait, ya, tolong ini semua dukung untuk menggerakkan sektor wisata ini. Semua juga walaupun tidak berada di bawah kota Banda Aceh, katakanlah penerbangan, ya, dan mungkin juga yang tunduk kepada provinsi. Ini mari tempat-tempat wisata, ya, di mana jaga kebersihan, berikan pelayanan yang baik. Jangan ada penipuan-penipuan, ya, yang membuat kekecewaan daripada wisatawan. Dan saya berharap juga apa yang kita miliki promosikan terus, ya, sama-sama. Masyarakat promosikan, kami promosikan, dan juga kita harapkan dukungan nanti dari pemerintah pusat juga untuk membuat event-event yang bertaraf nasional, dan juga apabila kita ada koneksi ke luar negeri, kita untuk membuat event-event bertaraf internasional untuk mempercepat kemajuan sektor wisata di kota Banda Aceh. Baik, terima kasih Pak. Dan buat Anda para pemirsa, Anda sudah mendengarkan harapan dari Pak Wali Kota Banda Aceh seputar bagaimana caranya kita bersama-sama untuk menjaga kebersihan, untuk menjaga ketertiban, dan tentunya sama-sama kita ramah terhadap para tamu atau wisatawan yang akan datang ke Banda Aceh. Dan tentunya sama-sama kita dukung program pemerintah Kota Banda Aceh untuk menjadikan Kota Banda Aceh sebagai kota yang ramah wisatawan, dan tentunya sesuai dengan target Pak Wali Kota, Pak, ya, bahwa di tahun 2019 1 juta pengunjung atau 1 juta wisatawan
wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Banda Aceh sesuai dengan visi Kota Banda Aceh mewujudkan Kota Banda Aceh gemilang dalam bingkai syariah. Terima kasih Pak atas waktunya, Bapak-bapak, dan juga terima kasih buat Anda. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Update informasi Anda hari ini dari seluruh penjuru Aceh. Kami sajikan dengan berita berimbang, terkonfirmasi dan terpercaya dalam iNews Aceh. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Sederetan pilihan berita selama sepekan. Kami rangkum untuk menemani akhir pekan Anda bersama keluarga. Dalam iNews Aceh Sepekan, hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Aceh, negeri paling barat Indonesia, negeri yang kaya dengan keindahan alamnya, memiliki catatan sejarah yang patut dikenang. Adat dan budayanya yang terus dilestarikan, beragam kuliner khas tersajikan. Seramo, program khusus yang mengemas kearifan lokal Aceh, hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Bertemu kembali dengan saya dalam program Penegak Aceh. Mengulas dan membahas isu-isu terhangat yang berkembang di Aceh. Harus melakukan pemilihan untuk pasangan calon ini. Menghadirkan narasumber yang berkompeten. Alasan kuat apa? Dan dibawakan secara ringan. Yang juga berada Penegak Aceh hadir pada hari dan jam berikut. Kecenderungan suatu lihat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Keindahan yang harus Anda jelajahi. Sebuah warisan alam. Membentuk lanskap menakjubkan. Perjalanan saya akan saya lanjutkan kemana lagi di Geopark Indonesia. Pada hari dan jam berikut, hanya di iNews. Menyajikan informasi dan berita terupdate seputar dunia olahraga. Bersama saya Afia Dewi, inilah iNews Sport. Mulai dari highlight pertandingan hingga aktivitas dan serba-serbi para atlet dari seluruh cabang olahraga. Inside the goal, LeBron with 27. LeBron James. iNews Sport, Senin hingga Jumat pada jam berikut. Hanya di iNews. Inilah iNews siang sepekan. Merangkum sebuah peristiwa. Kemacetan akan berkurang banyak. Merangkum sebuah realita. Status awas acara purnama keempat atau purnama kapan. Merangkum berbagai informasi. Update kabar terbaru bersama ragam berita yang hadir di tengah aktivitas siang Anda. iNews Siang, pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews. Melihat dari berbagai sudut pandang. Dalam mengupas sebuah isu kontroversial. Ini fakta harus objektif. Betul Mas. Kebenaran dari berbagai fenomena. Beri saya waktu untuk jawab dulu saya. Iya, ini sama jawab. Kami sajikan secara objektif dan berimbang. Dalam polemik pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews. Memahami setiap fenomena yang baru saja terjadi. Undang-Undang TNI pasal 3 dan pasal 17. Mengungkap fakta di balik sebuah perkara. Jangan sampai kejadian yang sama terulang kembali. Demi sebuah bukti dan kebenaran.
senjata 5.000 ini apakah sudah ada koordinasi antara BIN dan DPR? Dalam Special Report pada hari dan jam berikut, hanya di iNews.